Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anakku semua, pada kesempatan hari ini kita masih bisa bertemu walaupun dalam kondisi pandemi yang masih berlangsung. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku semua, sekarang kita sudah memasuki semester genap. Oleh karena itu, pembelajaran yang masih dilaksanakan dengan cara daring ini, mudah-mudahan kita semua tetap bisa belajar dengan semangat, dengan lancar, dan bisa mempelajari pelajaran yang disampaikan pada semua Bapak Ibu guru, terutama pelajaran IPS. Nah, anak-anakku semua, pada kesempatan hari ini marilah kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan awal semester genap, khususnya pada mata pelajaran IPS, semuanya diberikan kemudahan, kelancaran dalam menuntut ilmu, sehingga dapat ilmu yang manfaat, maslahah fid dunya wal akhirah. Al-hadiniyah walikulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, anak-anakku semua, marilah kita pelajari materi awal di semester genap, yaitu tentang perdagangan internasional. Kalian pasti tahu apa itu artinya perdagangan. Ayo, siapa yang tahu? Nah, secara umum perdagangan adalah kegiatan jual beli. Nah, yang kita bahas pada kesempatan ini yaitu tentang perdagangan internasional. Arti dari perdagangan internasional adalah kegiatan menjual dan membeli barang yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Itu pengertian perdagangan internasional. Nah, selanjutnya apa yang harus kita ketahui yang berkaitan dengan perdagangan internasional? Yaitu tentang faktor-faktor yang mendorong terjadinya perdagangan internasional. Yang pertama yaitu perbedaan sumber daya alam yang dimiliki oleh setiap negara, karena setiap negara memiliki sumber daya alam yang berbeda-beda. Faktor yang kedua mengenai perbedaan tingkat kualitas sumber daya manusia. Nah, ini dilatar belakangi dengan kemajuan suatu negara itu berbeda, maka kualitas SDM-nya juga berbeda. Yang ketiga tentang perbedaan iptek. Apa itu iptek? Iptek adalah ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang dimiliki oleh masing-masing negara juga berbeda. Faktor yang keempat tentang perbedaan budaya suatu bangsa. Sedangkan faktor yang kelima yaitu perbedaan selera masyarakat. Nah, ini juga tergantung pada latar belakang suatu negara. Pasti seleranya berbeda-beda karena ada negara miskin, ada negara maju. Dan selanjutnya yaitu faktor perbedaan biaya produksi. Nah, itulah faktor-faktor yang mendorong terjadinya perdagangan internasional.
Selanjutnya apa yang berkaitan dengan perdagangan internasional, yaitu mengenai manfaat perdagangan internasional itu sendiri. Yang pertama, manfaatnya adalah setiap negara dapat memenuhi kebutuhan akan barang dan jasa. Yang kedua, setiap negara dapat menciptakan spesialisasi produksi. Yang ketiga, setiap negara dapat meningkatkan hubungan persahabatan antar negara. Yang keempat, mendorong kemajuan iptek. Dan yang kelima adalah mendorong pertumbuhan ekonomi dan menyerap banyak tenaga kerja. Itu manfaatnya. Nah, apakah hanya itu manfaatnya? Masih banyak lagi. Kalian bisa membaca di buku yang berkaitan dengan manfaat perdagangan internasional. Selanjutnya yang kita bahas pada materi perdagangan internasional yaitu tentang hambatan perdagangan internasional. Hambatan itu adalah suatu hal yang bisa mengurangi ataupun menghambat jalannya perdagangan internasional. Yang pertama yaitu regulasi atau yang bisa dikatakan dengan kebijakan pemerintah. Nah, kebijakan pemerintah masing-masing negara itu berbeda, terutama yang berkaitan dengan tarif atau bea cukai. Nah, apakah itu tarif atau bea cukai? Yaitu sejumlah uang yang harus dibayarkan kepada pemerintah untuk membawa masuk barang ke negaranya. Jadi kalau misalnya kegiatan ekspor kita adalah menjual barang ke luar negeri, nah itu nanti akan dikenakan tarif atau bea yang harus dibayar kepada pemerintah di mana kita mengekspor atau mengimpor barang. Yang kedua yang berkaitan dengan kuota, yaitu di sini kuota impor. Kuota di sini, kuota impor adalah pembatasan jumlah barang yang diimpor dari luar negeri. Jadi suatu negara kalau mengimpor barang itu harus dibatasi. Mengapa? Ya, supaya barang yang ada di dalam negeri tidak jatuh harganya atau harganya tidak turun. Yang ketiga tentang premi hambatan itu, yaitu kebijakan berupa pemberian bantuan untuk produsen yang mampu mencapai produk dengan kualitas yang baik. Jadi produsen yang mampu menciptakan barang produksi dengan kualitas baik itu nanti akan diberikan bantuan. Yang kedua, di situ hambatannya berupa perbedaan peraturan negara. Kalian sudah tahu suatu negara kondisinya berbeda-beda, ada negara maju, ada negara berkembang, ada negara yang belum maju. Di situ akan bisa membedakan peraturan yang berlaku di negara tersebut. Dan yang ketiga yaitu hambatannya tentang perbedaan bahasa yang bisa menyebabkan kesalahpahaman. Negara kita adalah bahasanya bahasa Indonesia. Kalau di negara lain ya mungkin ada yang paham dengan bahasa Indonesia, ada juga yang tidak. Nah, perbedaan itulah yang nantinya bisa menyebabkan kesalahpahaman. Itu juga merupakan hambatan. Karena kalau tidak paham bahasa, bagaimana kita bisa menerima informasi dengan jelas. Yang selanjutnya yang berkaitan dengan perdagangan internasional adalah tentang kebijakan perdagangan internasional. Nah, demi menjaga kelangsungan perdagangan internasional, maka dikeluarkan berbagai kebijakan untuk mengatur kebijakan terutama yang berkaitan dengan ekspor impor, karena perdagangan internasional itu pasti kaitannya dengan ekspor dan impor. Yang pertama
yaitu yang berkaitan dengan ekspor. Apa itu ekspor? Ekspor adalah kegiatan menjual barang dan jasa ke luar negeri. Nah, untuk menjaga kegiatan ekspor agar dapat berjalan terus, maka pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan. Kebijakan yang pertama yaitu diversifikasi produk. Nah, masalah diversifikasi produk di sini kalian waktu kelas 7 sudah menerima materi ini. Nah, ini sebagai penjelasannya yang lebih paham lagi. Diversifikasi produk adalah penganekaragaman barang ekspor dengan memperbanyak macam dan jenis barang yang diekspor. Yang kedua berkaitan dengan subsidi ekspor, yaitu bantuan pemerintah yang diberikan kepada eksportir dalam bentuk keringanan pajak, tarif angkutan yang murah, kemudahan dalam mengurus ekspor, dan kemudahan memperoleh kredit dengan bunga yang rendah. Dan yang ketiga kebijakan yaitu berkaitan dengan premi ekspor. Apa itu premi ekspor? Premi ekspor adalah pemberian dana kepada produsen yang berhasil mencapai target produksi. Dan kebijakan yang berkaitan dengan ekspor yang selanjutnya yaitu devaluasi. Devaluasi adalah kebijakan pemerintah untuk menurunkan nilai mata uang dalam negeri yaitu rupiah dengan mata uang asing yaitu dolar. Kebijakan selanjutnya yaitu tentang meningkatkan promosi dagang ke luar negeri agar produk dalam negeri lebih dapat dikenal. Karena promosi itu sangat penting. Siapa yang tidak kenal, ya, ada peribahasa tak kenal maka tak sayang. Nah, kalau orang luar atau negara lain tidak kenal dengan barang produk Indonesia, barang produk dalam negeri, dari mana bisa ada keinginan untuk membeli karena tidak kenal. Tapi kalau sudah ada promosi, diperkenalkan barang produk dari Indonesia, diharapkan nanti produk dari Indonesia itu bisa berlaku di pasaran internasional. Tadi yang berkaitan dengan kebijakan ekspor, dan sekarang yaitu yang berkaitan dengan kebijakan impor. Nah, kita harus tahu apa itu impor. Impor adalah kegiatan membeli barang dan jasa dari luar negeri. Nah, untuk melindungi produk dalam negeri, maka dibutuhkan kebijakan dalam negeri yaitu dalam kegiatan impor. Kebijakan yang berkaitan dengan impor yang pertama yaitu berkenaan dengan pengenaan biaya masuk. Apa itu biaya masuk? Yaitu biaya masuk yang kebijakan itu berkaitan dengan biaya masuk. Biaya masuk yang tinggi akan mengakibatkan harga jual barang menjadi mahal. Kebijakan impor yang kedua tentang penetapan kuota impor, yaitu kebijakan untuk membatasi jumlah barang yang diimpor sehingga produk dalam negeri bisa bersaing dan laku di pasaran. Yang ketiga berkaitan dengan substitusi impor, ditujukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap luar negeri dengan mendorong produsen dalam negeri agar dapat membuat sendiri barang-barang yang diimpor dari luar negeri. Nah, itulah kebijakan yang berkaitan dengan ekspor dan impor. Nah, sekarang yang terakhir tentang tujuan kebijakan pemerintah terkait ekspor dan impor. Apa tujuan pemerintah? Yang pertama yaitu pemerintah
ingin melindungi kepentingan ekonomi nasional dari pengaruh negatif perdagangan internasional. Tujuan yang kedua, melindungi kelangsungan hidup perusahaan dan industri dalam negeri. Yang ketiga, menjamin ketersediaan lapangan kerja dalam negeri. Tujuan yang keempat, yaitu menjaga tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabil. Dan tujuan yang kelima, menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan kurs valuta asing pada umumnya. Serta tujuan yang terakhir yaitu menjaga keseimbangan dan stabilitas neraca pembayaran internasional. Nah, itulah materi yang Ibu sampaikan pada pertemuan pertama semester genap. Mudah-mudahan kalian semua bisa memahaminya. Akhirul kalam, ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.